Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 9. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat tentang menjelajah luar angkasa. Tujuan pembelajaran hari ini dengan membuat peta pikiran dari bacaan tentang dampak sosial modernisasi, siswa dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dengan benar. Dengan membuat clipping dampak sosial modernisasi, siswa dapat menyajikan hasil analisisnya terhadap dampak yang terjadi dari modernisasi. Dengan membaca cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan watak tokoh dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual dengan tepat. Melalui diskusi tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menjelaskan makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh modernisasi. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S untuk mengganti satelit komunikasi sebelumnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga memengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang hasil produksi sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Yang pertama, ada sarana transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan lebih efisien. Lalu ada interaksi sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakannya pertemuan di mana saja dan kapan saja. Nah, contoh transportasi yang sudah maju ya ini. KRL, menurutmu apa manfaat dari transportasi berikut? Apa ya menurut kamu? Nah, ini ada cerita teks fiksi, judulnya Proyek Rino. Kenapa Rin, kok mukamu cemberut begitu? Tanya Kak Agria, membuyarkan lamunan Rino. Suasana rumah sepi, ayah masih di kantor, dan ibu sedang bertandang ke rumah tetangga yang sedang sakit. Hari ini Kak Argia tidak ada kuliah, sedangkan Rino baru pulang sekolah. Masih dengan seragam lengkapnya, Rino termagu di depan teras. Ah, Kak Agria, aku sedang berpikir, bukan cemberut, sangkal Rino. Aku sedang memikirkan tentang proyek sekolah, Kak. Kami harus membuat sesuatu yang bisa dijual di hari pasar 2 minggu lagi. Barang tersebut harus hasil buatan sendiri dan tidak boleh menggunakan bahan yang mahal, kata Bu Guru, supaya bisa dibeli oleh teman-teman lain di sekolah. Nah, aku sedang berpikir kira-kira aku akan membuat apa, jelas Rino. Wah, itu proyek sekolah yang bagus. Dengan begitu kamu dituntut kreatif dan juga berpikir ekonomis. Dulu kakak seusiamu, kakak belum pernah dapat tugas seperti itu, kata Kak Agria mendekati Rino. Tapi itu
Itu kan tugas yang sulit, Kak. Rino belum pernah punya pengalaman seperti itu. Mana ini tugasnya perorangan lagi, kata Rino. Kali ini ia benar-benar cemberut. Hei, gurumu tahu kemampuan siswanya, sehingga tidak akan memberikan tugas yang melebihi kemampuannya. Tugas ini boleh dibantu kan? Hibur Kak Argia. Ah, betul, itu yang dikatakan Bu Guru. Tugas ini boleh dibantu orang tua, tetapi orang tua hanya boleh mengarahkan, tidak boleh mengerjakannya. Jadi, semua yang mengerjakannya aku, Kak. Nah, sepertinya aku bisa minta tolong Kakak juga dong. Rio bersemangat menjelaskan arahan Bu Guru tadi sebelum pulang sekolah. Kali ini mata Rio berbinar-binar. Boleh, hari ini kakak tidak ada kuliah, jadi kita bisa memulainya setelah kamu makan siang. Sekarang ganti baju seragammu, makan siang, terus kerjakan. Setuju? Kata Kak Agria bergegas masuki rumah. Rino pun senang bukan kepalang. Ia segera melakukan yang disarankan kakaknya dan siap di ruang tengah dalam waktu setengah jam. Rino dan Kak Argia pun terlihat sibuk berdiskusi. Rino memegang buku dan pensil untuk membuat daftar barang-barang yang disukai teman-teman sebayanya yang bisa dibuat sendiri. Ia menulis beberapa jenis makanan, mainan, dan alat tulis. Ia juga menuliskan beberapa hingga hiasan seperti gantungan kunci, pembatas buku, hiasan dinding sederhana. Rio terlihat senang dan bersemangat. Kak Argia pun terlihat sabar membantunya. Nah, dari daftar barang tersebut, kamu tentukan barang mana yang mudah dibuat. Selain mudah dibuat, barang tersebut juga harus disukai oleh teman-temanmu sehingga mereka mau beli, saran Kak Agria. Lalu kita akan cari tahu cara membuatnya. Jelas Kak Agria. Cari tahu di mana, Kak? Kukira kakak tahu cara membuatnya. Tanya Rio dengan wajah yang agak terkejut. Kak Agria tersenyum sambil meninggalkan Rio dan masuk ke kamarnya. Tak lama berselang, Kak Agria telah duduk di samping Rino dengan membawa komputer jinjingnya atau laptop ya. Nah, mari kita gunakan teknologi untuk membantumu memecahkan masalahmu, Rin. Kakak akan membantumu mencari tahu cara membuatnya melalui internet. Dengan internet, kita dapat terhubung dengan berbagai situs yang dapat membantu kita. Tergantung bagaimana kita mencari dan menggunakannya. Di sini kamu juga bisa mencari ide untuk menentukan bentuk gantungan kunci yang kamu mau. Kak Agria menjelaskan sambil tangannya lincah menggerakkan jarinya mencari yang ia perlukan melalui komputer jinjingnya. Rio terkagum-kagum melihatnya. Wah, kakak hebat. Terima kasih sekali, Kak, kata Rino dengan percaya. Kata Rino tak percaya. Tapi Rin, kamu hanya boleh menggunakan atau membuka situs-situs itu dengan ditemani kakak-kakak atau orang dewasa lainnya. Ya, kamu belum cukup umur untuk membuka situs-situs melalui internet itu. Tidak semua yang dapat terhubung dengan internet itu sesuai dengan usiamu, jelas Karino. Baik Kak Agria, yang penting kita bisa selesaikan proyek ini ya. Terima kasih loh Kak, seru Rio senang. Karino. Nah, tugasnya dari cerita yang tadi udah Ibu baca, coba baca teks tersebut lagi, dicermati, lalu tuliskan kembali isi teks percakapan yang mencakup tokoh. Tokohnya tadi ada siapa aja tuh? Terus watak tokoh, wataknya kayak gimana? Terus waktu dan lokasi peristiwanya. Berarti tadi itu di mana ya? Terus pada waktu kapan ya terjadinya? Bisa kan? Oke, kita lanjut. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan adat budaya. Makna kesatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari perkumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis, kita dapat melihat dari peta wilayah Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di dalam wilayah itu. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah kongres pemuda tahun 1928. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai suatu kesatuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Hal tersebut juga tercantum pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, makna persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara yang pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Apa kegiatan persatuan dan kesatuan yang pernah kamu lakukan? Pernahkah kamu melakukan kegiatan persatuan dan kesatuan? Kalau pernah, coba diingat-ingat lagi itu apa. Sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Tadi kita udah belajar makna persatuan dan kesatuan, modernisasi, terus pengaruh sosial dampak modernisasi juga udah, dan perkembangan teknologi, sama tadi ada teks cerita fiksi yang tentang Project Rino itu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.